kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan mengisi mengenai maternity life ya. Jadi kebetulan kehamilan saya ini sudah masuk di trimester kedua, teman-teman. Dan tentunya perut saya ini akan semakin membesar. Nah, di sini teman-teman, terkadang ketika perut sudah mulai besar, rasanya badan sudah mulai kaku dan malas bergerak ya, tentu saja pasti ibu hamil ini akan mengalami yang rasanya pegel-pegel ya. Jadi tentunya pasti bukan saya aja kan yang mengalami seperti ini. Nah, so di video saya kali ini teman-teman, saya ingin membahas ya, biasanya untuk ibu hamil yang sedang mengalami pegel-pegel, mereka akan mencari alternatif ya. Jadi contohnya nih, alternatifnya teman-teman juga mungkin satu akan mengikuti yang namanya kelas kehamilan ya. Kan ada tuh kelas senam-senam untuk ibu hamil ya, tentunya dengan tujuannya adalah untuk merelaksasikan otot-otot ya supaya nggak pegel dan melancarkan peredaran darah. Nah, cuma nih kadang-kadang karena sekarang lagi musimnya wabah yang namanya pandemi ya, jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita harus pergi ke kelas gym atau ke kelas senam yang secara itu notabene harus berkumpul dengan banyak orang ya. Dan biasanya para ibu-ibu akan mencari alternatif yang kedua, yaitu mencari tukang pijat. Nah, di sini sekarang ini hal yang menarik, teman-teman ya. Sebenarnya apakah ibu hamil itu boleh dipijat atau tidak ya? Nah, jawabannya teman-teman, ibu hamil itu sebenarnya sah-sah saja ya kalau misalnya mau melakukan yang namanya pemijatan. Ya, makanya di kota-kota besar itu juga banyak fasilitas yang home visit untuk menawarkan yang namanya jasa untuk perawatan pemijatan ya selama masa hamil. Ya, intinya itu ya. Nah, namun di sini teman-teman hanya perlu memperhatikan bahwa tidak semua bagian itu boleh dipijat. Nah, jadi hal-hal yang perlu teman-teman tahu ya, pantangannya adalah yang pertama, semua bagian boleh dipijat kecuali perut ya. Karena perut itu isinya janin ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa nggak boleh ya. Dan yang kedua, teman-teman tidak boleh melakukan yang namanya refleksi. Ya, jadi refleksi itu biasanya bisa pakai jarum atau pijat acupressure ya. Dan biasanya itu dilakukan di telapak kaki, teman-teman ya. Kenapa kok tidak boleh ya? Karena biasanya pemijatan yang dilakukan di kaki itu teman-teman harus menekan titik atau saraf-saraf tertentu yang terkadang kalau kitanya itu tidak biasa bisa menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan. Nah, rasa nyeri ini yang tidak boleh ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, selama melakukan pemijatan itu tujuannya adalah untuk relaksasi ya. Jadi apabila dilakukan pemijatan yang terlalu keras ya di bagian manapun dan menimbulkan rasa nyeri, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena rasa nyeri itu teman-teman bisa merangsang suatu hormon ya yang bisa menyebabkan perut kita mengalami kontraksi ya. Jadi kalau misalnya kontraksinya pada waktu masa melahirkan ya masih it's okay teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya kontraksinya itu dilakukan di trimester pertama, teman-teman bisa meningkatkan yang namanya resiko keguguran. Dan kalau misalnya dilakukan trimester kedua, teman-teman bayinya juga bisa lahir prematur. Nah, intinya tuh seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, terkadang kalau misalnya kita tinggal di pedalaman ya, yang notabene itu jauh banget yang namanya akses dengan spesialis mungkin atau perawatan-perawatan seperti yang saya sebutkan di kota besar ya, biasanya juga akan ada yang namanya dukun beranak ya.
Nah, ini nih yang saya khawatirkan teman-teman ya. Karena apa? Karena dukun beranak ini juga mempelajari yang namanya pemijatan di perut ya. Jadi kalau misalnya pemijatan perut itu bahasa kedokterannya ya teman-teman ya, dia itu melakukan versi luar untuk pemutaran posisi janin ya. Jadi biasanya alasan ibu-ibu hamil yang minta perutnya diurut ya, itu karena biasanya mereka itu sudah mendekati masa persalinan ya, tetapi babynya tidak berada di poros jalan lahir ya. Maksudnya gimana itu dokter? Ya, poros jalan lahir itu maksudnya adalah posisi normal bayi itu teman-teman, ketika dia mau melahirkan, kepalanya harus masuk di panggul ibu ya. Jadi posisinya adalah kepala menghadap ke bawah ya, searah dengan gravitasi. Jadi bagian pantatnya itu di atas sini, bagian kepalanya di bawah. Nah, tetapi teman-teman, tidak semua ibu ya bernasib mujur seperti itu ya. Terkadang mereka juga bisa punya baby yang posisinya sungsang ya. Posisi sungsang tuh gimana? Posisi sungsang itu adalah kepalanya di atas, bokongnya di bawah. Ini ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melahirkan secara normal itu bukannya tidak bisa, tapi lebih sulit ya, dan meningkatkan resiko kalau misalnya ada apa-apa. Ini tuh kayak gitu ya. Karena apa? Karena bokong itu bisa keluar ya, karena dia kan bagian paling lunak. Nanti kepalanya yang nyantol teman-teman ya. Nyantol tuh bahasa Jawa ya. Nyantol tuh maksudnya lebih susah lah intinya untuk keluar, nyangkut. Nah, intinya tuh kayak gitu ya. Atau biasanya ada juga posisi bayi yang selama di perut itu melintang. Jadi gini ya, jadi kepalanya itu kalau nggak di sebelah kanan ya di sebelah kiri. Ini yang kayak gitu. Atau oblik ya, oblik tuh agak miring gini teman-teman ya. Jadi bentuk sudut lah 45 derajat. Ini yang gitu. Nah, dan biasanya mereka tidak mengerti bahwa ada cara lain ya, ada cara lain untuk bisa menyebabkan baby ini berputar secara alami ya. Karena mungkin tradisi turun temurun dari keluarganya dibilang diurut aja. Ini yang tuh kayak gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya dukun beranak yang sudah berpengalaman itu ya, sebenarnya mereka merasa mumpuni ya untuk melakukan pemijatan itu. Nah, namun ya, apa yang menjadi kekurangan mereka itu adalah teman-teman, mereka tidak dilengkapi perlengkapan medis yang memadai ya. Contohnya, mereka tidak mempunyai alat untuk mendeteksi detak jantung janin ya, alat DJJ seperti yang ada di gambar ini. Tujuannya apa? Ketika mereka melakukan pemijatan versi luar itu ya, kita harus mengecek teman-teman, apakah denyut jantung janinnya itu masih baik, atau jangan-jangan puterannya salah ya. Jadi terjadi yang namanya gawat janin. Ini yang gitu ya. Nah, kalau yang option yang resiko yang kedua, kalau misalnya terjadi resiko gawat darurat janin, itu seharusnya harus langsung dilakukan operasi sesar. Nah, kalau sedangkan di pelosok gitu teman-teman, di mana sih ada yang namanya ruangan steril seperti itu? Nah, itu loh yang jadi alasan teman-teman tidak boleh melakukan pemijatan perut sembarangan ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang boleh melakukan pemijatan perut itu ya? Sebenarnya yang boleh melakukan pemijatan perut itu adalah dokter yang memang sudah terlatih ya teman-teman ya. Dan syaratnya memang harus dilakukan dengan ruangan operasi yang standby ya. Jadi begitu ada apa-apa langsung masuk kamar operasi, langsung disesar. Nah, ini yang gitu ya. Nah, terus dokter, kalau misalnya nih, kan tadi dokter bilang tuh ada sebuah cara untuk membiarkan
posisi bayinya itu bisa berputar secara alami ya. Itu adalah namanya biasanya kita omongnya itu posisi seperti orang ngepel ya. Jadi teman-teman seperti apa? Bentuknya seperti anjing ya, posisinya seperti yang digambar ini ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya perut kita menggantung ke bawah ya, beserta isi semua cairan amnionnya. Jadi memberikan space ruang ya, apabila memang bayinya itu bisa bergerak dan berputar ya, diharapkan space itu bisa membantu dia untuk kembali ke posisi alami, yaitu adalah poros melahirkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti ya setelah melihat video ini ya, teman-teman juga bisa datang berkunjung di puskesmas ya, atau mungkin ada bidan-bidan terlatih atau kepercayaan dari teman-teman yang berada di lingkungan sekitar yang teman-teman bisa minta untuk memberikan petunjuk gimana sih sebenarnya posisi yang benar ya, karena itu lebih aman ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya finally terjeleknya tidak muter ya, teman-teman juga bisa meminta rujukan ya untuk bersiap-siap pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Jadi pelajarannya tidak boleh mengurut perut sembarangan ya. Itu adalah demi kesehatan ibu juga ya, dan keselamatan janinnya juga ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih, dokter, biasanya selama kita hamil ya, boleh berapa kali sih kita melakukan pemijatan capek-capek itu untuk begel-begelnya ya. Nah, itu sebenarnya itu tidak ada patokan khusus ya teman-teman ya. Jadi pemijatan pegal-pegal itu ya sesuai dengan permintaan si ibu saja. Nah, yang penting bagian tertentunya tidak boleh dilanggar ya. Oke, sekian video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video ini membantu ya teman-teman. Dan apabila teman-teman mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke Instagram atau ke WA saya, supaya saya bisa menjawab langsung apa yang menjadi keluhan dari teman-teman sekalian. Nah, apabila ada request mungkin video ya yang teman-teman ingin tahu, teman-teman juga bisa taruh di kolom komen ya. Mungkin kalau misalnya saya kosong, saya juga bisa memberikan dan men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya kepada teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan jangan lupa untuk diklik notifikasi loncengnya supaya ketika saya nge-share atau mengupload video YouTube terbaru saya, teman-teman juga bisa ikutan nonton ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.